Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian ngebahas sebuah kasus mengenai demi harta warisan seorang pria tega menghabisi keluarganya sendiri. Bukan cuma dibunuh, tapi jasad keluarganya dikubur di dalam septic tank kebun mereka. Gila, sadis banget kan? Kasus ini tuh akhirnya bikin geger satu kampung. Pelakunya yang bernama Erwin Nudin, seorang pria yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama. Motifnya itu warisan, dan sekarang dia terancam menghadapi hukuman mati atas perbuatannya. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas gimana kronologi kejadiannya yang bikin bulu kuduk merinding. Mulai dari awal konflik keluarga, eksekusi pembunuhan, sampai akhirnya terbongkar oleh warga dan pihak kepolisian. Sebelum kita bahas, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi kalian serta mental kalian. Karena cerita ini benar-benar tragis dan sekaligus bikin emosi. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita bahas. Misteri hilangnya Zainuddin, seorang warga desa Margajaya, tepatnya di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, beserta istri, anak, dan cucunya sejak tahun lalu akhirnya terungkap, tepatnya pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Sudah setahun Mbah Din, sapaan akrab pria lanjut usia itu, tidak pernah lagi terlihat sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Padahal petani yang sudah berumur itu biasanya menjadi orang yang paling pertama tiba di masjid setiap subuh. Tak ayal, para tetangganya heran saat tiba-tiba Mbah Din menghilang bagai ditelan bumi sekitar bulan Oktober tahun 2021. Tidak sendirian, istri sambungnya yang bernama Siti Romlah beserta anak dan cucunya yang bernama Wawan dan Zahra juga menghilang. Padahal Wawan dan Zahra ini belum lama mudik dari perantauan di Jambi untuk menengok Mbah Din. Teka-teki hilangnya Mbah Din dan keluarganya belum terpecahkan hingga seorang warga bernama Juanda yang usianya 26 tahun, anak tiri dari Mbah Din, pulang merantau dari Jakarta pada bulan Desember tahun 2021. Juanda yang mencari keberadaan ayah dan ibunya juga bertanya sama Erwin. Jawabannya pun sama, Mbah Din dan Siti Romlah disebut sedang berkebun di gunung. Juanda tidak percaya dengan omongan Erwin. Juanda akhirnya meminta Erwin menemaninya mencari orang tuanya ke gunung. Namun mereka kembali ke desa itu tanpa Mbah Din dan Siti Romlah. Juanda lantas mencari tahu keberadaan orang tuanya kepada sejumlah saudara jauh yang tinggal di daerah Pringsewu hingga Tanggamus. Namun pasangan suami istri itu tak kunjung diketahui keberadaannya. Juanda mulai sering bertengkar dengan Erwin karena kakak tirinya itu justru sibuk menjual kebun milik orang tuanya. Padahal orang tuanya tuh belum ditemukan. Sekitar bulan Februari tahun 2022, kedua saudara tiri itu bertengkar hebat lagi di pasar Margajaya. Pertengkaran mereka disaksikan warga sekitar yang kemudian berusaha melerai mereka berdua. Tidak lama sejak pertengkaran itu, justru giliran Juanda yang menghilang dari desa Margajaya. Saat adik tirinya menghilang, Erwin buru-buru mengatakan kepada tetangga bahwa Juanda itu sudah kembali merantau ke Jakarta. Namun, hilangnya Juanda kala itu membuat warga mulai curiga pada dugaan pembunuhan satu keluarga itu. Hanya saja mereka itu nggak punya bukti dan petunjuk tentang hilangnya Mbah Din dan keluarganya. Saat itu kepala desa setempat juga sudah melaporkan hilangnya satu keluarga itu kepada aparat kepolisian sektor Negara Batin. Namun penyelidikan belum membuahkan hasil karena tidak ada petunjuk tentang keberadaan para korban. Jarum jam menunjukkan pukul 5:22 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar warga Dusun Sukajaya, Desa Karangraja, Kecamatan Merbau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Lampung, tengah santai menunggu waktu sholat maghrib tiba pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Tapi mendadak
Mereka keluar dari rumah lagi ketika melihat segerombolan pria masuk kampung dengan membawa seorang remaja yang tangannya diborgol. Setelah mendekat, mereka baru tahu remaja itu bernama Diki Wahyu Saputra yang usianya 17 tahun. Warga desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Ia digiring sejumlah polisi berpakaian preman untuk menjemput ayahnya, si Erwinudin yang usianya 40 tahun saat itu, yang tengah bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang tengah dibangun tidak jauh dari permukiman warga tersebut. Akhirnya para warga tuh bertanya-tanya apa kesalahan ayah dan anak itu sehingga ditangkap oleh pihak kepolisian. Tanpa keributan atau perlawanan, polisi langsung memborgol dan menggelandang Erwinudin bersama Diki masuk ke dalam mobil pihak kepolisian. Ayah dan anak itu langsung dibawa menuju kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan saat hari makin gelap. Kedua orang tersebut dicurigai polisi punya keterkaitan dengan hilangnya satu keluarga, yaitu Zainuddin yang usianya 66 tahun, Siti Romlah yang saat itu usianya 57 tahun, Wawan Wahyudin yang usianya 46 tahun, dan Zahra yang waktu itu usianya 6 tahun sejak Oktober tahun 2021, dan korban terakhirnya si Juanda yang saat itu usianya 26 tahun sejak April 2022. Zainuddin ini adalah ayah kandung dari Erwinudin atau kakeknya Diki. Romlah adalah ibu tirinya Erwinudin, sedangkan Wawan, Juanda, serta Zahra itu adalah kakak adik serta keponakannya dari Erwinudin. Awalnya polisi menangkap Diki atas laporan dugaan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, si Juanda. Diki dilaporkan oleh warga desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, ke Polsek Abung Selatan karena dicurigai mengetahui hilangnya Juanda sejak April tahun 2022. Benar saja, remaja tangguh ini langsung mengaku bahwa dia telah membunuh Juanda dan keluarganya Zainuddin kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan ini juga diketahui bahwa otak pembunuhannya adalah tersangkanya si Erwinudin, kata Kepala Polres Waikanan AKBP Teddy Rachesna di kantornya pada Kamis 7 Oktober 2022. Kepada polisi, Erwinudin tuh menceritakan pembunuhan yang telah dilakukannya bersama anaknya. Awalnya Erwinudin ini terlibat cekcok mulut dengan kakak kandungnya yang bernama Wawan di rumah ayahnya Zainuddin pada suatu malam pada bulan Oktober tahun 2021. Pertengkaran dipicu masalah utang piutang dan perebutan harta warisan. Entah setan mana yang saat itu merasuki Erwinudin, hatinya yang panas mendorongnya langsung mengambil kapak di dapur. Ia langsung memukul kepala bagian belakang Wawan sebanyak 2 kali hingga Wawan jatuh tersungkur. Mendengar keributan malam itu, Zainuddin dan Siti Romlah terbangun dari tidurnya. Keduanya langsung keluar kamar untuk melihat keributan antara Erwinudin dan Wawan. Begitu membuka pintu kamar, Zainuddin langsung diserang oleh Erwinudin. Anak durhaka itu mengayunkan kapak yang masih dipegangnya ke kepala ayahnya. Zainuddin pun langsung terkepar setelah kepalanya terkena 2 kali pukulan kapak. Melihat suaminya yang udah tergeletak, Siti Romlah langsung berteriak histeris dan lari menuju dapur untuk menyelamatkan diri. Namun apa daya, perempuan parubaya itu dengan cepat bisa dikejar oleh Erwinudin. Romlah pun jatuh ke lantai setelah dipukul kapak sebanyak 3 kali oleh Erwinudin yang sudah gelap mata. Erwinudin juga mendatangi kamar tempat keponakannya si Zahra saat itu tuh sedang tidur. Bocah itu menangis melihat kegaduhan yang terjadi. Tangan kekar Erwinudin langsung mencekek leher bocah mungil tersebut hingga tidak bisa bernafas dan tewas. Tersangka yang telah mematikan lampu kamar kemudian masuk langsung mencekik dan membekap dari belakang selama 5 menit hingga dipastikan tidak bergerak lagi. Erwinudin membunuh kakak, ayah, ibu tiri, dan keponakan sendiri dalam waktu 1 jam dengan kondisi lampu dimatikan. Setelah melampiaskan amarah itu, Erwinudin menuju belakang rumahnya. Ia sempat menyalakan 2 batang rokok untuk dihisapnya.
Setelah menghisap rokok, Erwinudin melihat lubang yang dijadikan septic tank atau pembuangan kotor manusia. Muncul idenya untuk menyembunyikan tubuh saudara, ayah, ibu tiri, dan keponakan itu di dalam lubang septic tank tersebut. Ia lalu menyeret tubuh Wawan untuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut, menyusul satu persatu tubuh Zainuddin dan Romlah dimasukin ke lubang yang sama. Terakhir, tubuh Mungil Zara diangkat. Sebelum dimasukkan ke lubang septic tank, Erwinudin mencium wajah keponakannya yang sudah tidak bernyawa itu. Lalu ia menutup lubang bagian atas dengan kasur agar tidak bisa dilihat orang. Keesokan harinya, Erwinudin baru menutup lubang septic tank dengan cara dicor semen pada pukul 15:30 agar bau dari jasadnya tidak tercium oleh warga. Hari-hari berikutnya, Erwinudin melakukan aktivitas seperti biasanya. Beberapa warga sering menanyakan keberadaan Zainuddin dan keluarganya, karena sejak saat itu udah jarang nih kelihatan keluar rumah. Erwinudin selalu menjawab bahwa ayah, ibu tiri, dan kakak kandungnya itu tengah pergi ke gunung untuk membuka lahan perkebunan yang baru. Hingga April 2022, adik kandung Erwinudin, si Juanda yang bekerja di Pulau Jawa, pulang ke Lampung dan tinggal di rumah ayahnya itu. Juanda yang selalu menanyakan keberadaan ayah, ibu tiri, kakak, dan keponakan itu dianggapnya sebagai pengganggu. Erwinudin pun berencana melenyapkan nyawa adik kandungnya tersebut. Tapi kali ini rencana pembunuhan itu melibatkan anaknya yang bernama Diki. Bapak dan anak ini merencanakan pembunuhan di rumah Hengki pada bulan April 2022 pada pukul 2 pagi. Erwinudin meminta Diki untuk melihat situasi di rumah kakeknya, apakah Juanda sudah tidur atau belum. Setelah diberitahu anaknya bahwa pamannya sudah tertidur pulas, Erwinudin tuh langsung datang sambil membawa sebuah besi panjang di dapur. Saat melihat Juanda tengah tidur miring ke kiri, Erwinudin langsung memukul besi yang dibawanya ke leher Juanda sebanyak 2 kali. Juanda yang kesakitan setelah menerima pukulan itu, Erwinudin lantas mengikat kaki, tangan, hingga kepala Juanda dengan tali yang panjang. Erwinudin membiarkan begitu aja tubuh Juanda yang terikat hingga akhirnya tewas di kamar. Saat eksekusi terhadap pamannya itu, Diki berada di ruangan lain menunggu perintah ayahnya. Erwinudin sempat melihat septic tank yang berisi 4 jasad keluarganya itu. Awalnya ia akan memasukkan jasad Juanda ke septic tank yang sama, tapi diurungkan niatnya karena cor semen ini udah keras banget. Keesokan harinya sekitar pukul 17.30, Erwinudin lalu mengajak Diki membawa tubuh Juanda ke kebun singkong miliknya dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300. Setelah sampai, keduanya langsung menggali lubang untuk mengubur jasadnya Juanda. Setelah berhasil mengubur jasad adiknya itu, Erwinudin menanam pohon singkong di atas kuburan tersebut. Pada hari Kamis, tepatnya di 6 Oktober 2022, polisi dibantu warga membongkar septic tank. Hampir semua korban sudah tidak utuh lagi, tinggal tulang belulang ketika diangkat. Kuburan Juanda di kebun singkong milik Erwinudin dibongkar dan mayatnya diotopsi di RS Bayangkara, tepatnya di Bandar Lampung. Keesokan harinya, Jumat tanggal 7 Oktober 2022, polisi melakukan rekonstruksi 2 kasus pembunuhan yang dilakukan Erwinudin itu sebanyak 87 adegan. Rekonstruksi yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.15 dihadiri oleh pihak polisi, pihak kejaksaan, dan ratusan warga yang ingin melihat tampang bejat Erwinudin yang tega membunuh keluarganya sendiri dengan keji. Atas perbuatannya, Erwinudin dan Diki ini dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, dan pasal 55 KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan ancaman maksimal hukuman mati terhadap tersangka si Erwinudin ini. Perkara bunuh keluarga karena berebut harta warisan lazim terjadi di Indonesia. Di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017,
Ada juga kejadian HR membunuh adik kandungnya karena ingin menguasai warisan rumah kos-kosan. Ada juga kasus di Jawa Barat pada tahun 2014, pelaku yang inisialnya MV membunuh ayah kandung dan ibu tirinya karena bertengkar perkara warisan. Bahkan di Jawa Tengah, pada tahun 2019, satu ibu yang berinisial S bersama 3 anaknya ketahuan menjadi dalang pembunuhan 3 saudara kandungnya dan 1 keponakannya karena rebutan warisan. Mirip dengan kasus yang di Lampung ini, tapi kasus yang di Jateng ini sudah pernah terjadi pada tahun 2014, namun baru terbongkar 5 tahun setelahnya. Rebutan warisan juga berkali-kali bikin hubungan keluarga jadi runyam, guys. Setelah banyak berita, para anggota keluarga saling melaporkan satu sama lain ke pengadilan. Kondisi ini membuat obrolan soal warisan menjadi krusial sebelum pemberi warisnya meninggal dunia. Pada tahun 2020, Vice pernah mencari tahu sentimen anak muda terkait pentingnya ngobrol soal warisan, dan untungnya beberapa anak muda udah gak sungkan lagi nih buat ngomongin warisan tanpa harus menunggu tua. Dan itulah guys, akhir dari kasus ini. Semoga banget kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua, terutama buat kalian yang mungkin udah pernah atau sedang menjalani pertengkaran mengenai warisan. Harusnya kasus ini tuh bisa banget dijadikan pembelajaran, karena semua terjadi pasti ada sebab akibatnya. Sampai di sini aja pembahasan kasusnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus berikutnya, karena aku tuh udah nyiapin beberapa kasus yang kayaknya tuh harus kita bahas di sini.